7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Neti Andriani dengan NIM 207200040. Prodi Tadris Biologi kelas 4A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul yaitu mikrosporangium dan makrosporangium. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mikrosporangium dan makrosporangium. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang mikrosporangium atau disebut juga dengan mikrosporagenesis. Nah, mikrosporagenesis ini merupakan proses pembentukan gamet jantan. Nah, proses pembentukan gamet jantan ini atau disebut juga dengan proses mikrosporagenesis ini terjadi pada kotak sari, yaitu ruang di kepala sari. Nah, kemudian di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari atau disebut juga dengan mikrospora yang diploid. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, seperti yang ada di gambar itu, kita lihat. Nah, yang pertama yaitu ada mikrosporosit atau disebut juga dengan sel induk sari. Nah, di bawah mikrosporosit itu ada meiosis 1, dan di bawah meiosis itu selanjutnya yaitu ada meiosis kedua, dan di selanjut meiosis kedua yaitu ada mikrospora atau disebut juga dengan tetrat. Nah, di bawah tetrat itu ada karyokinesis. Nah, setelah karyokinesis itu ada yaitu disebut juga dengan nukleus generatif, dan ada juga disebut dengan nukleus saluran serbuk sari dan nukleus sperma, dan ada juga itu yaitu nukleus saluran serbuk sari. Nah, adapun tahap pembentukan mikrosporangium atau mikrosporogenesis secara lengkap adalah sebagai berikut. Yuk kita lihat video di PPT saya di atas. Nah, itu ada yang pertama yaitu ada sel induk mikrospora. Nah, sel induk mikrospora ini melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Nah, kemudian yaitu ada sepasang sel haploid membelah meiosis 2, menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu tetrat. Nah, kemudian yaitu ada setiap mikrospora itu mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu ada inti vegetatif dan ada inti generatif. Nah, inti vegetatif itu sering juga disebut dengan inti saluran serbuk sari. Nah, kemudian yaitu ada inti generatif. Nah, membelah secara mitosis sehingga pembentukan 2 sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Yang kedua yaitu makrosporangium atau megasporogenesis. Megasporogenesis ini merupakan pembentukan gamet betina. Nah, itu pembedaan antara mikrosporogenesis dengan megasporogenesis. Kalau mikrosporogenesis itu gamet jantan dan megasporogenesis itu gamet betina. Proses megasporogenesis atau makrosporogenesis ini terjadi bakal buah bagian dasar dari putik. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Nah, berikut kita lihat tahapan megasporogenesis yaitu dari gambar. Nah, yang pertama itu ada megasporosit. Ada selanjutnya yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 dan megaspora, dan selanjutnya megaspora yang telah mengalami degenerasi karyokinesis 1, dan selanjutnya yaitu
kariokinesis 2 dan kariokinesis 3, dan kandungan lembaga yang masih muda, ada itu gambarnya di samping itu, dan kandungan lembaga yang telah masak atau megagametosis. Nah, dari itu dia membelah lagi menjadi nukleus sel telur dan sinergoid dan persatuan dua nukleus inti kutub. Nah, dari gambar di atas ada beberapa tahapan makrogeranium yang lebih jelasnya, yaitu yang pertama ada sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Nah, yang ketiga yaitu ada 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau bisa disebut juga dengan mati. Nah, yang keempat yaitu ada megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis, diikuti kariokinesis tanpa sitokinesis, dan dihasilkan sel besar atau disebut juga dengan kandungan lembaga muda dan 8 inti haploid. Nah, kemudian 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandungan lembaga sekunder dan 3 antiploida dan 2 sel sinergid dan 1 ovum. Nah, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau dalam penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga bermanfaat.